Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman lainnya akan menjelaskan tentang hand traktor. Nah, perlu kita ketahui bahwa hand traktor adalah alat yang digunakan untuk membajak sawah. Nah, ini adalah fungsi utamanya. Hand traktor sendiri diciptakan di Cina. Namun, hand traktor ini memiliki fungsi lain seperti pompa air, alat processing, dan juga trailer. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari teman-teman kita mengenai bagian-bagian dari hand traktor. Traktor adalah kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah atau untuk menarik trailer dan instrumen yang digunakan dalam pertanian juga konstruksi. Berikut ini, mari kita dengarkan cara pengoperasian traktor, juga bagian-bagian dari traktor secara umum. Tenaga penggerak motor. Pada traktor tangan, jenis tenaga penggerak yang sering dipakai adalah motor diesel. Selain motor diesel, ada yang menggunakan motor bensin atau minyak tanah atau kerosin. Dengan menggunakan satu silinder, daya yang dihasilkan kurang dari 12 HP. Pada kerangka dipasang motor penggerak dengan 4 buah baut pengencang. Lubang baut pada kerangka dibuat memanjang agar posisi motor dapat digerakkan maju mundur. Tujuannya adalah untuk memperoleh keseimbangan traktor dan untuk menyesuaikan ukuran V-belt yang digunakan. Engkol digunakan untuk menghidupkan motor diesel, sedangkan untuk motor bensin dan minyak tanah menggunakan tali starter. Kerangka dan transmisi atau penerus tenaga traktor tangan. Fungsi kerangka adalah sebagai tempat kedudukan motor penggerak, transmisi, dan bagian lainnya. Bagian traktor dikaitkan dengan kerangka dengan menggunakan beberapa buah baut pengencang. Tenaga dari motor berupa putaran poros disalurkan melalui puli dan V-belt ke kopling utama untuk diteruskan ke gigi perseneleng sehingga menggerakkan poros roda dan poros PTO. Gigi perseneleng juga berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran poros roda dan poros PTO. Kemudian, tenaga disalurkan ke mesin rotari. Kopling utama dioperasikan dari tuas kopling utama. Bila tuas ditarik ke posisi netral, maka tenaga motor tidak disalurkan ke gigi perseneleng. Akibatnya, traktor akan berhenti meskipun kondisi motor penggerak dihidupkan. Tuas kendali. Nah, tuas kendali ini dibedakan menjadi 9. Yang pertama yaitu tuas perseneling utama traktor tangan. Jadi tuas ini berfungsi untuk memindahkan susunan gigi pada perseneling sehingga perbandingan kecepatan pada poros roda bisa diatur. Nah, kemudian pada traktor tangan ini biasanya mempunyai 6 kecepatan maju dan 2 kecepatan mundur. Nah, yang pertama dijelaskan yaitu kecepatan 1. Untuk kecepatan 1 ini fungsinya untuk membajak tanah dengan mesin rotari. Nah, kemudian kecepatan 2 untuk membajak tanah dengan bajak singkal atau piringan. Nah, kecepatan 3 untuk membajak tanah yang ada airnya. Nah, kemudian kecepatan 4 yaitu untuk berjalan di jalan biasa seperti jalan aspal. Kemudian kecepatan 5 dan 6 untuk menarik trailer atau gerobak. Nah, adapun mundur 1 digunakan pada saat operator berjalan. Kemudian mundur 2 digunakan pada saat operator naik di trailer atau di gerobak. Yang kedua yaitu tuas perseneling cepat lambat traktor tangan. Nah, fungsinya ini untuk memisahkan antara pekerjaan mengolah tanah dengan pekerjaan transportasi. Nah, dengan adanya tuas cepat lambat ini kemungkinan salah dalam memilih posisi perseneling bisa dikurangi. Nah, yang ketiga yaitu tuas kopling utama pada traktor tangan. Nah, fungsinya ini untuk mengoperasikan kopling utama.
Bila tuas dilepas pada posisi on, maka tenaga motor akan tersambung ke gigi. Sebaliknya apabila ditarik ke posisi netral atau bebas, maka tenaga motor tidak disalurkan ke gigi persneling. Nah, apabila ditarik lagi, maka tuas kopling utama akan tersambung dengan rem yang berada pada rumah kopling utama. Nah, yang keempat yaitu tuas persneling mesin rotari traktor tangan. Tuas ini berfungsi sebagai pengatur kecepatan putar poros PTO. Nah, apabila hasil pengolahan yang diinginkan halus atau gembur, maka ditempatkan posisi tuas persneling mesin rotari pada posisi cepat. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, kecepatan putar pisau rotari dapat juga diatur dari posisi pemasangan rantai berhubung. Kemudian yang keenam yaitu stang kemudi dan kemudi pembantu. Stang kemudi digunakan untuk membantu membelokkan traktor. Meskipun sudah ada tuas kopling kemudi, tetapi agar traktor dapat berbelok menjadi lebih tajam, maka perlu dibantu dengan stang kemudi. Stang kemudi juga berfungsi untuk mengangkat implemen pada saat pengoperasian. Kemudian, kemudi pembantu digunakan sebagai tempat untuk bertumpunya bahu operator. Maksudnya agar beban di bagian belakang traktor bertambah sehingga pengolahan tanah menjadi lebih dalam. Kemudian yang ketujuh yaitu tuas gas traktor tangan. Tuas ini dihubungkan dengan tuas gas yang ada pada motor penggerak. Tuas ini digunakan untuk mengubah kecepatan putaran poros motor penggerak sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan. Selain itu, tuas ini juga berfungsi untuk mematikan motor traktor apabila posisinya ditempatkan pada posisi stop. Kemudian yang kedelapan yaitu tombol lampu dan bel traktor tangan. Terkadang traktor digunakan pada malam hari sehingga diperlukan penerangan. Tombol bel digunakan apabila traktor dijalankan di jalan raya. Nah, dengan adanya tombol lampu dan bel ini, maka motor traktor memerlukan kumparan sebagai sumber arus listrik. Yang terakhir yaitu tuas penyangga depan. Tuas ini menggerakkan penyangga depan. Apabila tuas ini didorong, maka akan menyebabkan penyangga depan turun untuk menyangga traktor. Traktor tangan hanya memiliki 2 roda, sehingga apabila dalam keadaan berhenti, diperlukan penyangga untuk tetap menegakkan traktor. Saya akan menjelaskan cara pengoperasian hand traktor atau traktor tangan. Nah, sebelum dihidupkan, ada baiknya traktor ditempatkan pada posisi yang datar dengan ventilasi udara yang baik. Kemudian, traktor sudah dicek dalam kondisi baik. Kemudian, cara menghidupkan hand traktor atau traktor tangan. Yang pertama itu, tuas kopling utama harus diposisikan pada posisi off atau direm sehingga tidak berjalan pada saat dihidupkan. Yang kedua, semua tuas persneling harus pada posisi netral untuk keamanan. Yang ketiga itu keran bahan bakar dibuka sehingga terjadi aliran bahan bakar di ruang pembakaran. Yang keempat, kemudian gas dibesarkan pada posisi start sehingga terjadi aliran bahan bakar yang cukup besar pada ruang pembakaran. Yang kelima, tuas dekompresi ditarik menggunakan tangan kiri untuk menghilangkan tekanan pada ruang pembakaran pada saat engkol diputar. Yang keenam, engkol dimasukkan ke poros engkol, kemudian diputar searah jarum jam selama beberapa kali untuk melumasi bagian-bagian traktor. Biasanya juga dilengkapi dengan indikator adanya pelumas. Kemudian, putaran engkol harus dipercepat putarannya untuk menghasilkan cukup tenaga untuk menghidupkan motor. Langkah selanjutnya, tuas dekompresi dilepaskan untuk menghasilkan tekanan, sementara engkol tetap diputar sampai motor hidup. Setelah motor hidup, engkol akan terlepas sendiri dari poros engkolnya yang disebabkan oleh bentuk pengait yang miring. Lalu, geser posisi tuas gas pada posisi idle atau stasioner. Kemudian, langkah yang terakhir, hidupkan motor tanpa beban selama kurang lebih 2-3 menit agar proses pelumasan dapat berjalan dengan baik. Kemudian, traktor siap untuk dioperasikan. Cara mematikan traktor tangan yaitu 1. Lepaskan beban motor. 2. Kecilkan gas pada posisi idle atau stasioner sehingga putaran mesin akan pelan selama 2-3 menit. 3.
Geser tuas gas pada posisi stop sampai motor mati karena tidak ada aliran bahan bakar ke ruang pembakaran. 4. Tutup keran bahan bakar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat dan setelah mematikan traktor, yaitu: pertama, gas tidak perlu dinaik turunkan sebelum dimatikan. 2. Jangan tergesa-gesa dalam mematikan motor. 3. Semua tuas dalam kondisi netral.